Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Putri Amalia, NPM saya 1119101020. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai manajemen rantai pasok pada workspace dari sudut pandang supplier. Presentasi ini diajukan untuk memenuhi tugas besar mata kuliah manajemen rantai pasok. Untuk bahasan yang akan saya sampaikan hari ini adalah yang pertama, ada permasalahan umum dari organisasi, lalu latar belakang mengapa permasalahan terjadi, lalu saya akan menyampaikan bagaimana penyelesaian masalahnya. Saya juga akan menunjukkan Archimate, bagian supplier, lalu relasi antar tabel, dan kelebihan sistem baru, serta upaya yang harus dilakukan. Apa itu workspace? Workspace adalah sebuah ruang kerja baru di mana kita bekerja bersamaan dengan orang lain dari perusahaan yang berbeda di satu tempat yang sama. Working space berasal dari bahasa Inggris yang berarti sebuah ruangan yang digunakan untuk bekerja. Lalu apa saja sih keuntungan working space atau workspace? Workspace memiliki keuntungan yang dibutuhkan dalam bisnis yang saat ini sangat penting seperti kolaborasi dan jaringan. Dengan adanya workspace yang menjadi tempat berkumpulnya pebisnis, para pengguna workspace menjadi lebih banyak kenalan dan bisa dijadikan sebagai rekan, klien, ataupun teman diskusi. Dengan adanya rekan bisnis yang Anda jalankan bisa berkembang lebih cepat karena banyak inspirasi yang bisa kita dapatkan dari rekan bisnis yang kita temui di working space tersebut. Coworking juga menjadi jawaban atas terbatasnya dana para startup muda dalam menjalankan bisnis. Karena dengan menyewa workspace, biaya yang kita keluarkan akan lebih sedikit dibandingkan dengan kita menyewa sebuah kantor di gedung perkantoran. Di workspace juga sudah disediakan meja kerja, wifi, dan berbagai macam fasilitas yang dibutuhkan oleh para pebisnis. Oke, proses bisnis dalam workspace di bidang supplier. Proses bisnis yang dialami oleh supplier adalah diawali dengan owner workspace membuat list bahan pasok yang dibutuhkan untuk membangun workspace. Jika sudah, owner tersebut akan mencari supplier yang menjual barang-barang yang akan diproduksi seperti kayu, cat, kaca, komputer, wifi, serta makanan dan minuman. Nah, owner mencari supplier yang menawarkan harga terjangkau namun berkualitas. Jika sudah mendapatkan barang-barang tersebut yang diperlukan, bisa langsung menuju ke tahap berikutnya, yaitu tahap produksi. Nah, divisi bagian dari supplier ada bagian perencanaan. Pada bagian perencanaan, tim atau departemen perencanaan akan membuat perencanaan mengenai produksi produk yang diminta. Selain perencanaan produksi, tim perencanaan juga bertanggung jawab atas persiapan kebutuhan bahan baku yang diperlukan oleh owner workspace. Lalu yang kedua ada bagian pengadaan. Pada bagian pengadaan ini dilakukan oleh ownernya secara langsung. Owner workspace membuat rincian atau daftar barang yang diperlukan dari supplier. Setelah itu, owner bisa langsung datang ke toko supplier atau supplier sendiri yang akan mendatangkan barangnya ke tempat workshop sesuai dengan kesepakatan dari owner dan suppliernya. Lalu yang ketiga ada bagian inventory. Jika pesanan bahan baku telah datang, selanjutnya bahan baku tersebut akan dikirimkan ke bagian produksi untuk dilakukan pemeriksaan kualitas. Apabila kualitas bahan baku dan jumlahnya telah memenuhi standar, bahan baku tersebut akan disimpan di gudang atau inventory. Berikut ini ada deskripsi 5 aktivitas proses bisnis pada bagian supplier di workshop. Yang pertama ada proses pembelian bahan baku. Proses pembelian bahan baku dalam bisnis ini tuh berupa furniture, perlengkapan komputer, dan juga peralatan dapur serta bahan baku masakan.
Bahan baku dalam bisnis ini merupakan hal terpenting dalam suatu proses bisnis. Sebelum workshop bisa beroperasi, butuh bahan baku yang sudah disebutkan sebelumnya supaya bisa memenuhi kepuasan customer dengan fasilitas yang disediakan. Lalu ada proses pembayaran. Nah, sistem atau proses pembayaran yang digunakan secara offline dengan kesepakatan dari owner workshop. Proses pembayaran ini bisa dilakukan agar bahan baku bisa disiapkan secepatnya sesuai dengan pesanan dari owner workshop itu sendiri. Lalu ada proses penyimpanan bahan baku, di mana pesanan yang sudah diterima akan segera disiapkan. Sebelum dikirimkan, bahan akan dicek kembali kualitasnya atau mengalami quality check terlebih dahulu oleh owner dan memastikan bahan baku yang sudah siap sesuai dengan permintaan dari owner tersebut. Lalu ada penerimaan bahan baku. Proses ini merupakan langkah awal dari rangkaian proses produksi dan dalam proses ini akan dilakukan quality check oleh owner yang memesan bahan baku tersebut secara langsung. Dan yang terakhir, ada proses pemeriksaan bahan baku. Bahan baku yang masuk ke pabrik sebelum diproduksi harus sesuai dengan rencana operasional yang meliputi aspek kualitas, kuantitas, dan juga jadwal pengirimannya harus sesuai dengan perjanjian yang sudah dibuat sebelumnya. Lalu, apa saja sih masalah yang dihadapi dalam menjalankan workspace? Karena persaingan bisnis yang semakin kompetitif, terutama pada usaha yang menawarkan produk secara offline, para pemasok bahan baku berusaha meningkatkan mutu pelayanan agar pelanggan puas dan loyal. Oleh karena itu, perlu adanya usaha yang lain yang lebih spesifik oleh perusahaan agar dapat memenuhi segala kebutuhan dan keinginan dari pelanggannya dibandingkan dengan apa yang diberikan oleh pesaingnya. Berikut ini adalah permasalahan yang dihadapi supplier dengan pelanggan secara offline seperti sebelum. Berikut ini adalah permasalahan yang dihadapi oleh supplier dengan pelayanan secara offline seperti sebelumnya. Supplier bahan pasok sulit untuk mengontrol dan menangani permintaan dari customer. Masalah lambatnya penanganan tersebut juga bisa memunculkan banyak keluhan-keluhan baru akibat hal tersebut. Terkadang, untuk mengatasi beberapa keluhan yang dilakukan oleh konsumen, pegawai juga harus menunggu konfirmasi dari pihak pimpinan untuk melanjutkan penanganan keluhan tersebut. Hal itu membuat setiap pelanggan dapat memakan waktu yang agak lama untuk menyelesaikan permasalahannya. Sehingga semakin lama penanganan, semakin banyak pula keluhan yang antri dan bertumpuk untuk diselesaikan. Mengapa permasalahan tersebut bisa terjadi? Permasalahan tersebut muncul karena pemanfaatan teknologi yang kurang efisien. Dengan memanfaatkan waktu yang sekarang, dengan menggunakan teknologi yang tepat, maka bisa dihasilkan informasi yang akurat sesuai dengan kebutuhan sehingga keputusan dapat diambil dengan cepat. Nah, teknologi inilah yang nantinya akan menjadi tolak ukur pada setiap pengambilan keputusan oleh para pelanggan. Lalu, apa sih solusi yang bisa kita gunakan? Solusi yang saya pilih adalah dengan cara menggunakan teknologi yang berupa eCRM. Apa itu eCRM? eCRM memiliki definisi penggunaan teknologi komunikasi digital untuk memaksimalkan penjualan pelanggan dan mendorong penggunaan online service sesuai dengan kata Chavez pada tahun 2011. Dengan CRM, dukungan pada proses bisnis, informasi tentang pelanggan dan interaksinya dapat dimasukkan, disimpan, diakses oleh semua staf pada berbagai unit kerja dan tujuan untuk meningkatkan layanan yang diberikan pada pelanggan dan menggunakan informasi kontak untuk pelanggan untuk target pemasarannya. Bentuk eCRM seperti apa yang akan digunakan? Dalam kasus ini,
ECRM yang menurut saya paling cocok digunakan oleh seorang supplier dalam suatu bisnis adalah aplikasi yang bisa memudahkan peran supplier dan juga customer dalam melaksanakan proses bisnis. Untuk itu diperlukan sebuah aplikasi mobile yang bisa memudahkan lagi para pelanggan saat melakukan pengaduan, bisa mengacu ke peningkatan kepuasan para pelanggan. Maka dengan adanya aplikasi berbasis Android, pelanggan akan lebih puas karena mendapatkan pelayanan yang lebih dan terpercaya yang bisa meningkatkan juga loyalitas para pelanggan selama mereka memiliki koneksi jaringan internet. Berikut adalah 3 teori rantai pasok yang digunakan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh supplier. Yang pertama ada e-logistik. Dalam e-logistik memungkinkan para penjual dan pembeli melakukan transaksi secara anonim melalui internet dan tidak harus bertatap muka satu sama lain. Contoh dari e-logistik adalah perusahaan melakukan bisnis dengan satu sama lain seperti produsen menjual kepada distributor, lalu grosir menjual kepada pengecer, dan penentuan harga berdasarkan jumlah pesanan dan juga negosiasi atau B2B. E-logistik ini bisa digunakan sebagai solusi karena seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, proses bisnis yang dilakukan dengan menggunakan konsep ini bisa dilakukan secara online melalui internet tanpa harus bertatap muka secara langsung. Lalu yang kedua ada e-inventory. E-inventory merupakan salah satu penggerak supply chain yang penting karena perubahan kebijakan dapat berubah secara tingkat responsivitas dan efisiensi dari supply chain itu sendiri. Contoh dari e-inventory adalah biasanya meliputi pencatatan produk, harga produk yang akan dijual, harga produk yang diterima kembali atau retur barang, lalu ada harga pokok persediaan dibeli, pencatatan permintaan dan pengeluaran, dan lain-lain. Lalu e-inventory ini bisa memudahkan proses bisnis dari supplier. Karena apa? Karena bisa memudahkan pengelolaan data-data perusahaan dalam database. Dan yang ketiga ada e-procurement, yaitu kegiatan pengadaan barang atau jasa secara elektronik yang difasilitasi oleh software atau perangkat lunak atau web dan koneksi internet dengan memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi. Biasanya dimulai dari pelanggan umum, kemudian prakualifikasi, dan terakhir searching secara elektronik dengan menggunakan modul berbasis website. Contoh dari e-procurement ini dapat dilihat pada LPSE atau layanan pengadaan secara elektronik, di mana situs tersebut mencakup proses pengumuman pengadaan barang atau jasa sampai dengan pengumuman pemenang. Nah, e-procurement ini dapat membantu sekali bagi para supplier dan juga pengguna layanan elektroniknya itu sendiri untuk mendapatkan berbagai informasi mengenai perusahaan dengan mudah. Berikut ini saya akan tampilkan Archimate 3 layer bagian supplier. Penjelasan dari diagram Archimate yang pertama adalah layer bisnis. Pada layer ini dijelaskan proses bisnis mulai dari pemesanan bahan baku, pembayaran, penyimpanan, produksi, sampai delivery. Pemesanan bahan baku, proses pembelian bahan baku juga bisa berupa furniture, perlengkapan komputer, peralatan dapur, dan lain-lain. Lalu sebelum bisa beroperasi, workshop ini butuh bahan baku yang sudah disebutkan seperti sebelumnya, supaya bisa memenuhi kepuasan customer dengan fasilitas yang disediakan. Lalu ada pembayaran. Sistem proses pembayaran yang digunakan yaitu secara offline maupun online dengan kesepakatan dari owner workshop tersebut. Pembayaran ini dilakukan agar bahan baku bisa disiapkan sesuai dengan pesanan. Lalu ada penyimpanan bahan baku.
Eh, Lalu ada proses produksi, bahan baku, dan delivery. Lalu yang kedua ada layer application service. Di dalam layer ini terdapat beberapa aplikasi yang digunakan untuk mempermudah proses bisnis yang dilakukan di dalam layer proses bisnis sebelumnya. Contohnya, pada pemesanan bahan baku dilakukan melalui website atau aplikasi sehingga customer hanya perlu menunggu hingga pesanan diantar ke tempat tujuan. Bahan baku yang terdapat di toko juga didata dengan terkomputerisasi di dalam suatu database sehingga lebih mudah untuk diorganisir atau di-manage. Lalu untuk proses pembayaran bisa dilakukan secara online atau dengan uang elektronik seperti Dana, OVO, ataupun GoPay supaya lebih efisien dan cepat. Dan juga untuk memudahkan pihak produser dalam membuat produk, maka semua pengecekan dilakukan dengan cara mengisi checklist yang sudah disediakan di website atau aplikasi dari supplier tersebut, mulai dari pengecekan kualitas, kuantitas, dan hal lain seperti warna, bentuk, dan sebagainya. Lalu ada layer teknologi. Pada bagian ini menjelaskan bahwa ada teknologi apa saja sih yang akan dipakai dalam keseluruhan kegiatan proses bisnis. Yang paling utama yaitu database untuk memudahkan kita mengelola data dari perusahaan. Lalu kita masuk ke relasi antar tabel. Di dalam bisnis pasti terdapat front office dan juga back office. Front office mengacu kepada departemen pada sebuah perusahaan yang memiliki kontak langsung dengan klien seperti tim layanan pemasaran atau layanan klien. Dalam bisnis workspace, contohnya adalah bagian customer service, pelayan, kasir, dan lain-lain. Sedangkan back office mengacu kepada semua bagian atau departemen sistem informasi di mana pengguna akhir tidak memiliki akses. Oleh karena itu, istilah ini mencakup semua proses internal dalam perusahaan, contohnya seperti produksi, logistik, pergudangan, penjualan, akuntansi, manajemen sumber daya manusia, dan lain-lain. Berikut ini merupakan tabel relasi dari pihak supplier secara umum. Terdapat tabel barang, pemesanan, pembelian, customer, dan juga tabel supplier. Apa saja kelebihan dari sistem yang baru? Aplikasi ini menangani permasalahan tentang kepuasan pelanggan seperti penanganan keluhan pelanggan, informasi tentang biodata dari pelanggan, dan memberikan juga informasi mengenai produk-produk yang akan disuplai ke workspace, serta kelengkapan bahan pasok dan juga cara memesan bahan secara online melalui aplikasi ini. Kepuasan pelanggan dapat tercapai apabila pelayanan yang diberikan oleh penyedia sesuai dengan harapan dari customer sendiri. Kepuasan pelanggan juga dicapai melalui proses manajemen dan penyedia pelayanan dengan berpedoman dari aturan, visi, dan misi perusahaan. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.